Audio Jungle. Dengarkan saya. Kalau kamu pengen jadi seorang perempuan yang kelak di hari akhirat hidup dalam keadaan mulia, mari simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan kepadamu. Dengan cara itu insya Allah kelak sesudah kematianmu, hidupmu akan berada dalam keadaan yang mulia. Namun sebaliknya, jika kamu tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan ini, apa yang akan saya sampaikan ini, maka kamu hanya akan hidup dalam keadaan menjadi wanita yang hina di dunia, sebelum kelak kamu akan menjadi seorang wanita yang hina di akhirat nanti. Meskipun di dunia mungkin Allah karuniakan padamu kecantikan, meskipun kamu di dunia mungkin diberi Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, jabatan, pengetahuan, gak ada artinya jika kamu tidak melaksanakan kewajibanmu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Wajibanmu sebagai bidadari-bidadari di bumi, sebelum kelak kamu semoga akan menjadi bidadari-bidadari yang lebih cantik dibandingkan dengan bidadari-bidadari surga. Apa aja itu kita akan awali dengan baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang akan kita dengar, yang layak menjadikan kita wanita-wanita mulia, dapat menjadi ilmu yang diamalkan dalam kehidupan kita. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa antahum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, Engkaulah yang memberi kemudahan para hamba-hambamu untuk melakukan kebaikan sesudah mereka mendengarkannya. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang sesudah mendengarkan kebaikan kami pun dapat mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah, bi niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir, ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Seribu sekalian yang saya muliakan, syarat utama nomor 1 untuk bisa menjadi wanita yang solehah, yang nomor 1 adalah taubat dan meninggalkan dosa-dosa. Lihatlah dirimu itu, masing-masing dari kita dengan dosa-dosa yang mungkin berbeda dari yang lain. Karenanya pengen jadi seseorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia hingga akhirat, belajar buat meninggalkan dosa dan bertaubat dari dosa apapun yang telah dilakukan sebelumnya. Bisa jadi dosa yang kamu lakukan gak ada siapapun yang melihatnya. Sekali lagi saya umumkan untuk tidak foto, tidak video, baik yang di dalam maupun yang di luar. Mohon maaf ibu-ibu yang terlanjur ambil foto saya, boleh dihapus. Yang di luar, terima kasih. Al-majalis bil amanah, kata Nabi Muhammad SAW. Majelis itu ada amanatnya, dan amanat majelis saya adalah untuk tidak menfoto ataupun video saya. Boleh dikerjakan? Yang di luar boleh kerjakan? Baik. Sehingga sekalian yang saya muliakan, bertaubat dari dosa apapun yang sedang kamu lakukan. Sebab mengerjakan dosa ibarat jalan
Ibarat kita lagi menempuh jalan, ia adalah melipir, ia adalah melakukan atau keluar dari jalur yang semestinya kita tempuh. Itu yang namanya berbuat dosa. Makanya semakin kamu mengerjakan dosa berkesan tanpa kamu bertaubat, kamu nyasarnya semakin jauh. Dan kalau nyasar kejauhan, takutnya susah mau buat balik. Jelas? Kalau mau nyasar jangan kejauhan, sebab takutnya susah mau buat baliknya lagi. Saudaraku sekalian, saya sampaikan padamu, siapapun kamu yang saat ini sedang mengerjakan dosa-dosa, segeralah taubat dari dosa tersebut sebelum naudzubillah min dzalik Allah Subhanahu wa taala tutup pintu taubat dari hadapanmu, sehingga kamu di hari akhirat nanti tidak dapat bersama-sama dengan manusia paling agung, baginda Nabi besar Muhammad. Al-ma'asi baridul kufur, kata para ulama. Kemaksiatan itu adalah perantara kekafiran. Orang kalau ngerjain dosa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 70, 100 berulang-ulang kali terus tanpa bertaubat darinya, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, maka akan menyampaikan dia kepada naudzubillah min dzalik kekafiran. Di saat ajal menjemputnya, iman tercabut dari dalam hatinya, sehingga dia mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Dosamu apapun itu, dosamu sepahit apapun, bahkan semanis apapun, harus kamu taubati. Buat adik-adik yang pacaran lagi, kapan mau taubatnya? Buat para ibu yang hutang pinjol lagi, emang dosa ustazah? Emang enggak bu? Dosa riba dalam Al-Quran, Allah hanya menyebutkan 2 jenis dosa yang diancam sama Allah Ta'ala. Kalau kamu enggak berhenti, aku ajak perang kamu denganku, kata Allah. Hanya ada 2 dosa yang Allah ancamkan hukumannya, diajak perang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dosanya membunuh seorang nabi. Ya iyalah, diancam perang sama Allah. Nabi diutus malah dibunuh, gimana enggak diancam perang? Yang kedua, dosa kalau kamu tidak berhenti dari berhutang atau menghutangi dengan riba. Hati-hati. Karenanya kita lihat di masyarakat kita, orang yang hidupnya tenggelam dengan riba, hidupnya gak akan benar. Kenapa gak benar? Dia sedang berperang dengan sang pencipta kehidupan. Gimana mau benar hidupnya? Siapapun darimu saat ini yang mendengarkan saya, kamu punya hutang riba, beresin segera. Kamu punya hutang yang berbunga, cepetan beresin. Gak punya duit saya ustazah, jual cincin, jual gelang, kalung, perhiasan-perhiasanmu itu, ataupun barang-barang yang berharga kamu punya. Gak apa-apa, gak pakai perhiasan, asalkan gak punya hutang. Ada orang malahan punya utang, giliran ditagih lebih galak daripada yang nagih.
Ada yang begitu? Mana orangnya? Masya Allah. Sering saya sampaikan kepada muslimah dimanapun saja berada, sesedikit apapun yang Allah kasih padamu cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun yang Allah kasih padamu dari rezeki, gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau hidup kepengen tenang, jangan banyak gaya. Jelas? Gak apa-apa kok kamu gak punya kerudung kayak yang dipunyain sama tetanggamu. Gak apa-apa kok kamu gak punya HP bagus yang kaya dipakai sama iparmu, itu gak apa-apa. Saudaramu punya tas baru, kamu enggak apa-apa. Gak apa-apa. So itu sekalian saya muliakan, asalkan kamu hidup selamat dari segala bentuk jenis-jenis dosa. Yuk belajar buat bertaubat dari dosa seperti apapun dosa-dosamu tersebut. Jangan dek, jangan biarkan dirimu terhanyut terbawa dosa. Yang kemarin-kemarin kamu kerjakan, oke lah. Mungkin kamu belum cukup mengerti ilmunya, atau masih juga terbawa oleh hawa nafsumu, meskipun kamu sudah paham hukumnya. Sekarang segeralah berbalik arah. Saya meminta kepadamu dengan sepenuh cinta. Saya meminta kepadamu atas nama sayang. Saya sayang padamu, saya kesian kepadamu. Jangan sampai hidup di dunia yang cuman segini-gininya ini membuat kamu terhalang dari kebahagiaan akhirat yang panjang tak terhingga. Jangan sampai keinginanmu mencari kesenangan dunia yang tak seberapa ini menjadikanmu kehilangan kesenangan untuk dapat berbahagia kelak di hari akhirat nanti. Masa panjang sesudah berada di kuburan. Masa panjang sesudah berada di kuburan. Kita hidup nih, saya yakin yang hadir gak ada yang usianya di atas 100 tahun. Gak ada kan? Gak ada. Tapi yang di kuburan sudah 100 tahun, 1000 tahun udah ada. Kuburmu nanti akan jadi masa yang lebih panjang daripada duniamu. Belum lagi masa sesudah kuburan, di akhirat nanti, saat datang hari kiamat, saat datang hari mahsyar, saat datang amal dipertanggungjawabkan, saat datang umat digiring di belakang nabinya, saat datang jembatan, saat datang buku rapot dibagi-bagikan, saat melewati jembatan Sirat, hingga saat surga atau neraka sebagai tempat terakhir dari tempat kembalimu yang selama-lamanya. Untuk masa panjang di sana, kamu perlu untuk segera berputar balik. Jika jalan yang selama ini kamu tempuh bukanlah jalur yang dapat membawamu kepada bahagia di akhirat nanti. Dunia mah segini-gininya. Yang kamu kirain senang, ternyata segitu-gitu aja. Percaya saya. Dek, senengnya orang yang punya pacar sama senengnya yang gak punya pacar segitu-gitu aja. Yang punya pacar tuh senengnya sebentaran, abisnya itu susah juga. Senengnya pas ketemuan 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam. Habisnya itu dia pulang,
Dia udah gelisah, jangan-jangan pacar saya nih ketemu sama perempuan lain. Jangan-jangan dia gak setia. Jangan-jangan dia terus begitu kamu disiksa sama rasa hati kamu sendiri. Orang semakin tenggelam kepada yang haram, hatinya akan semakin tersiksa. Sebab yang kasih bahagia dalam hati kita adalah muqallibal qulub, sang pembolak balik hati, namanya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala qadar. Maka bertaubatlah, taubatilah dosa-dosamu. Para istri yang punya suami tapi teleponannya sama laki-laki yang lain, gak malu apa? Gak takut apa? Suami saya gak tahu ini, suamimu gak tahu, Tuhan suamimu tahu. Suamimu gak tahu, tapi malaikat Raqib Atid tahu. Suamimu gak tahu, tapi malaikat rahmat yang semestinya menemanimu, begitu kamu melakukan perbuatan dosa tersebut, pamitan, maaf, saya tak dapat bersama denganmu sebab kamu menjauh dari rahmat Allah Ta'ala, sementara saya adalah malaikat pembawa rahmat. Kamu gak kuat kalau kamu ditinggal sama Allah. Kamu gak kuat kalau kamu ditinggal sama malaikat-malaikat rahmat. Kamu gak akan sanggup jalanin hidup tanpa kasih sayang dari Allah SWT. Ketika kamu mengerjakan dosa, kamu sedang menjauh dari rahmatnya Allah. Ketika kamu mengerjakan dosa, kamu sedang menjauh dari rahmatnya Allah. Nyesel di dunia gak apa-apa, jangan sampai kita nyesel di akhirat nanti. Nangis di dunia memohon ampunan gak apa-apa, yang sering biarin. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang nangisnya nanti di hari akhirat nanti, sebab tangisan di sana sudah tak akan lagi dipedulikan. Tangisan di akhirat, bahkan darah sesudah air matamu habis, gak akan jadi apa-apa. Yang bermanfaat adalah tangisanmu di dunia ini, ketika kamu menyesali dosa demi dosa yang telah kamu lakukan. Taubatin dosa, deh. Taubatin dosa, Bu. Taubatin dosamu, Kak. Taubatin dosamu, Nak. Sebab dosa dapat menghalangkanmu dari rahmatnya Allah. Kalau kamu sudah tidak lagi dirahmati Allah, menurutmu apa yang berharga bagimu? Kalau Allah udah gak sayang lagi sama kamu, menurutmu apa yang bisa kamu andalkan untuk hidupmu itu? Sedangkan badanmu miliknya, sedangkan rizkimu darinya, sedangkan kehidupanmu darinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak lagi menyayangimu, menurutmu apa yang berharga bagi dirimu itu? Taubatin dosa, tinggalkan dosa. Insya bangunlah di keheningan malam, kemudian bilang sama Allah, ya Allah, maaf, jadi hambamu gak bener nih ya Allah, maaf, maaf. Kasihani saya ya Allah, kasihani saya ya Allah.
Bawa saya kembali ke jalan-Mu ya Allah. Kuatkan hati untuk meninggalkan dosa-dosa ya Allah. Jadikan saya hamba-Mu yang bertakwa. Jadikan saya hamba-Mu yang solehah. Jadikan saya hamba-Mu yang baik. Ampuni segenap dosa-dosa saya. Minta ampun sama Allah. Insya Allah. Banyak dosa kita, banyak banget. Ada nggak di sini yang dosanya dikitan? Banyak semua dosanya ya. Allah tuh kalau mau ninggalin kita, Allah kalau mau nggak peduli sama kita, Allah kalau mau membiarkan kita tersiksa dengan satu dosa saja yang sudah kita lakukan, bisa. Bagaimana pula dengan seluruh dosa yang sudah kita perbuat? Karenanya jalan pertama buat jadi bidadari bumi, buat jadi hamba Allah SWT yang solehah adalah taubatilah dosa. Biar Allah kesian sama kita, biar Allah kesian sama kita, sehingga kemudian ditariknya kita, dibawanya ke hadirat Allah SWT. Insya itu yang pertama, syarat mutlak jadi bidadari bumi. Yang keduanya, kalau kamu kepengen menjadi hamba Allah SWT yang bahagia hidup dunia, jadi bidadari di bumi, sebelum kelak Allah SWT akan jadikan dirimu sebagai bahkan lebih cantik, lebih mulia dari bidadari surga, syarat utamanya adalah thalabul ilm. Pelajari agama dengan benar, tuntut ilmu, belajar, cari tahu. Apakah sholatmu udah benar? Apakah wudhumu udah benar? Apakah caramu menjalani kehidupan udah benar? Karena kita kalau jauh dari ilmu agama, kita akan tersesat jalan. Ilmu itu seperti peta dalam kehidupan. Dengan ilmu kamu jadi tahu yang dosa adalah dosa hingga kamu tinggalkan, kebaikan adalah kebaikan hingga kamu kerjakan. Kamu nggak tahu kebaikan apakah itu adalah kebaikan tanpa didasari dengan ilmu. Makanya jangan berhenti buat belajar, cari tahu majelis-majelis yang diadakan, cari tahu, ganti komunitas-komunitasnya. Nah, ulama-ulama di sekitar kita siapa aja nih, hadirin majelis-majelisnya. Atau kalaupun nggak ada, nih sekarang HP udah di tangan, begitu mudah kita mengakses kajian-kajian. Alhamdulillah, dengerin kajian biar kita lebih banyak ngerti ilmu agama. Tapi pesan saya, jangan asal dengerin kajian, kenali orangnya dulu sebelum kamu benar-benar mendengarkan kajiannya. Kenapa gitu? Karena nih zaman sekarang ini, orang yang beneran belajar ilmu agama sama yang sebenarnya nggak ngerti ilmu agama, cuma pandai bicara, itu kayak nggak jelas. Yang mana yang sebenarnya berilmu menyampaikan dengan ilmu, dan yang mana yang sebenarnya nggak ngerti ilmunya, cuman pinter ngomongnya. Kamu kalau mau belajar jangan tanggung-tanggung, waktunya sedikit, pilih orang yang memiliki ilmu, punya sanad bersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad.
Bukan secara nasab dirinya, bukan, akan tetapi nasab keilmuan. Dia belajar dari seorang guru, gurunya belajar dari gurunya, belajar gurunya dari gurunya, gurunya, sampai kepada para tabi'in, belajar dari para sahabat belajar dari baginda Nabi besar Muhammad. Itu. Alhamdulillah di Indonesia nggak kurang-kurang ulama yang mempelajari ilmu agama dari pondok-pondok pesantren yang memang memiliki sanad keilmuan sama Nabi Muhammad SAW. Nggak kurang-kurang para ulama yang menyampaikan, saya dapatkan ilmu ini dari Habib Fulan, dari Syekh Fulan, dari Imam Fulan, misalnya gitu ya, dari guru Fulan, dari Kiai Fulan, yang gurunya mengambil ilmunya dari fulan-fulan, terus sampai punya sambungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini menjadi bagian yang sangat penting untuk saya sampaikan? Karena teman-teman saudara sekalian, nih ya, kamu hadir satu kajian, ulamanya bilang jangan berziarah ke makam orang yang sudah meninggal dunia. Jangan ziarah ke makam para walinya Allah, misalnya. Sebab orang kalau udah meninggal dunia udah mati. Banyak yang bicara seperti itu. Ada pula yang mengatakan bahwa para walinya Allah SWT, meskipun dia meninggal dunia, dia tetap hidup di sisi Allah SWT. Sehingga ketika kamu berziarah ke makamnya, kamu mendoakan untuk beliau, beliau pun juga dapat memberikan pertolongan atau sekurangnya mengaminkan doa-doa yang kamu panjatkan di depan kuburnya untuk dia memohonkan kepada Allah. Sebab tak ada yang dapat memberi sesuatu selain Allah. Nah ini kan kalau nggak ngerti ilmunya, kan jadi bingung. Kalau nggak pegangan kepada ulama-ulama yang memang kamu mau mendengarkan darinya, karena dia punya sanad keilmuan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kamu jadi bingung. Yang satu bilang baca sholawat bagus, yang satu lagi bilang baca sholawat itu bid'ah. Pernah dengar? Yang satu bilang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah amalan-amalan yang terpuji, bentuk rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang satu bilang itu adalah sesuatu hal yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua kesesatan membawa ke neraka. Akan kamu jadi bingung. Itu sebabnya perlu kenali orangnya, kemudian ikuti jalannya. Bukan asal mendengarkan yang akhirnya bikin kamu jadi bingung mau ikutin yang mana. Ada orang meninggal dunia, kita mau baca doa apa enggak nih sama dia nih, buat dia nih. Ada yang bilang percuma mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, sebab doanya gak akan sampai. Kan begitu tuh. Pernah dengar? Ada lagi yang bilang bagus, mari kita doakan orang yang sudah meninggal dunia. Ini kan kalau tanpa didasari dengan ilmu, atau kamu tidak mengambil satu guru yang kamu pegang dalam kehidupan, kamu akan bingung. Yang mana satu nih yang bisa kita ikutin? Ya udahlah, saya mau ikutin yang pasti-pasti aja. Nah masalahnya kan baca sholawat itu juga pasti. Pasti. Cuman masalahnya ada yang menganjurkannya, ada yang membid'ahkannya. Kan tetap bingung aja. Dapetin gurunya, dengarkan kajiannya, ikuti jalannya. Tapi kan bingung ustazah, yang mana yang didengarkan? Istikharahlah, minta pada Allah bimbingan.
Sebagaimana kamu nih, dari muka-mukanya nih kalau doa nih urusannya minta rezeki. Ilmu, guru itu juga bagian dari rezeki. Kamu minta pada Allah SWT, ya Allah, tunjukkanlah untuk saya jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan pada saya Allah jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya para nabimu, jalannya para kekasih-kekasihmu, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Berikanlah untuk saya guru yang dapat saya ikuti jalannya, ya Allah. Tunjukkanlah untuk saya orang yang dapat membimbing jalan hidup saya menuju-Mu, ya Allah. Enak. Orang kalau punya guru tuh enak, teman-teman. Enak. Gak bingung-bingung lagi hidupnya. Saya punya guru yang saya ikuti dalam kehidupan saya. Bukan berarti saya tidak menghormati ulama yang lain, tentu saya menghormati ulama-ulama yang lain sebagai bagian dari yang dapat menambahkan ilmu pengetahuan bagi saya. Tapi guru yang saya sami'na wa ata'na, saya dengar, saya patuhi, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Ketika beliau bilang, Halimah nikah, saya nikah. Halimah nikah sama orang ini, saya nikah. Nggak pakai mikir-mikir lagi, udah Bismillah. Ketika beliau bilang Halimah dakwah, ya saya dakwah. Apapun yang diperintahkan oleh guru saya nggak usah pakai mikir-mikir jalaninnya. Itu untuk hal-hal yang sifatnya bukan ibadah secara umum. Bagaimana pula dengan yang sifatnya ibadah secara umum? Sesudah pendapat guru saya tidak akan lagi mencari pendapat siapa. Enak jalannya. Gak pernah saya sesali, ya ampun, coba dulu tuh saya gak usah nikah. Ternyata begini modelan suami saya. Enggak gitu. Gak nyesel saya. Gak nyesel. Orang kalau berada dalam jalan yang benar, insya Allah gak akan menyesal. Yuk bismillah. Bagi ibu-ibu yang pada punya anak, punya cucu, doakan bu anak cucunya. Ya Allah, kasih buat anak saya guru yang dapat membimbingnya menuju-Mu, ya Allah. Jangan cuma doain sehat, jangan cuma doain pinter, lulus sekolah, rezeki, jangan. Itu juga bagian dari yang harus kamu doakan. Bahkan itu merupakan salah satu doa terpenting di mana Allah memerintahkan kita untuk membaca doa tersebut 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah jalanmu yang lurus. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan meminta jalan yang lurus, Allah nggak bilang siratal Islam, siratal iman, enggak. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat paling banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah ceritakan siapa mereka, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Para nabi, para wali, para syahid, orang-orang soleh. Guru kamu harus terdiri dari salah satu dari orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut. Kita minta mengikuti jalan mereka-mereka, sebab jalan mereka pada hakikatnya satu juga. Jalannya Allah lewat Nabi besar Muhammad, yang telah diikuti oleh para wali-walinya Allah,
yang telah disampaikan oleh syuhada, para pejuang, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, yang telah diamalkan dalam kehidupan oleh orang-orang soleh. Makanya kalau kamu kepengen menempuh jalan yang ini, maka kamu mesti kumpulnya sama orang soleh. Nanti orang soleh akan membuatmu ngerti siapa para ulama-ulama yang bisa diikuti. Para ulama-ulama yang bisa diikuti akan membawamu kepada para kekasih-kekasih Allah. Para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah akan membuatmu menjadi lebih dekat dengan manusia paling agung, baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad akan membuatmu jadi dekat dengan Allah. Itu runtutannya, urut-urutannya begitu. Minta ilmu, minta guru, jangan berhenti buat belajar. Insya Allah. Seribu sekalian yang saya muliakan, tuh satu, taubatin dosa. Dua, cari ilmu, berguru. Belajar terus. Kemudian yang ketiga, beramal soleh. Al-ilmu yahtif bil amal, wa in istajab wa illa irtahal. Ilmu ketika kamu dapat, minta buat diamalkan, menuntut untuk diamalkan. Kalau kamu amalkan ilmu tersebut, akan menjadi manfaat bagimu. Wa illa, kalau kamu nggak amalkan ilmu itu, irtahal, ilmunya bakalan pergi meninggalkanmu. Makanya sudah kamu dapat ilmunya, amalkan. Pada hari ini saya ingin mengajarkanmu satu ilmu. Kalau bangun tidur sama kalau mau tidur, jangan tinggalkan untuk bersolawat 10 kali. Ini ilmu nih, saya minta buat diamalkan. Kalau kamu amalkan, jadi cahaya. Walaupun sedikit, kecil, insya Allah lama-lama bisa menuntunmu ke jalan yang terang. Tapi kalau kamu nggak amalkan, khawatir ilmu tersebut menjadi sesuatu yang berlalu seperti debu bawa angin, nggak ada artinya apa-apa. Kalau mau tidur, sama kalau bangun tidur baca salat. Berapa kali Ustazah? 10 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak takutnya ketiduran. Atau kalau pagi-pagi bangun tidur baca sholawat 100 kali, tidur lagi itu pasti. 10 kali aja, nggak usah yang panjang-panjang, nggak usah pakai dilaguin. Bangun tidur, Allahumma sholli. Ya itu sih nggak 10, setengah paling. Udah tidur lagi. Begitu bangun tidur, duduk atau masih tidur, masih posisi tidur, kamu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah, emang ulama-ulama orang soleh-soleh amalin juga ya? Iya. Malah justru yang gak ngamalin kamu tuh. Ngamalin waktu zaman TK, waktu zaman ikut TPA. Habis itu udah gede-gedean, udah gak lagi diamalkan. Ini aneh-aneh ya orang kita ya. Amal soleh kita ini baru diperhitungkan ketika kita balik. Malah lagi kecil ngamalin amal-amal baik, amal-amal soleh, pas udah balik malah pada ninggalin. Mudah-mudahan Allah bimbing, amin. Mudah-mudahan Allah bimbing. Begitu bangun tidur kau baca alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Atau yang seperti biasa membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Kemudian kamu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali, gak nyampe semenit. Gak nyampe semenit kamu baca. Tapi kalau kamu terus-terusan amalkan, insya Allah jadi cahaya. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, man shalla alayya hina asbah wa hina amsa 10 marrat wajabat lahu syafaati. Siapa yang baca salawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Lebih bagus lagi kalau kamu sambungkan ke hati. Saat kamu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, ya Allah makasih, ada hari baru yang kau berikan dalam kehidupanku, ya Allah. Bimbing saya untuk dapat menjalankannya dengan cara yang terbaik. Habis itu kamu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tetapkan saya sebagai umatnya, ya Allah. Bimbing saya untuk menjadi umatnya, ya Allah. Dekatkan saya kepadanya, ya Allah. Manusia yang memiliki syafaat dari dunia hingga kelak di hari akhirat. Diamalkan? 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 Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa antahum alih wafiqna lil khair wa inna alih birahmatik ya arhamar rahimin bijudik ya ajwadal ajwadi innahu waliyu dzalik wal qadir alih. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bagi kita sekalian untuk dapat mengamalkannya. Sebelum tidur juga begitu, kamu baca apa yang biasa, apa yang bagus dibaca sebelum tidur. Baca ayat kursi menjagamu dari segala kejahatan zahir dan batin. Mau tidur baca ayat. Habis itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Atau Allahu akbar 33 kali akhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah amalan yang diajarkan baginda Nabi kepada putrinya Fatimah. Penting buat kita kaum perempuan. Siapa yang baca itu sebelum tidur, bangun badannya lebih segar, bangun dalam keadaan siap untuk menjalani kehidupan. Ini mujarab seribu sekalian yang saya muliakan. Diajarin Nabi kayak begitu ketika Sayyidah Fatimah minta budak membantu beliau pekerjaan rumah. Kata Nabi, ya Fatimah in syi'ti a'taituki jariyah wa jariyatain. Fatimah, kalau kamu mau saya bisa ngasih kamu 1 atau 2 orang budak bahkan membantu bekerja di rumahmu itu. Bu, Nabi tahu pekerjaan ibu rumah tangga nih kayak kasih ibu sepanjang jalan, kagak habis-habis. Betul? Karenanya Nabi Muhammad bilang, Fatimah kalau kamu mau saya bisa ngasih kamu budak perempuan, bantuin kamu kerja. Tapi kalau kamu mau saya bisa memberikan kepadamu, hai Fatimah, bacaan yang kamu baca sebelum tidur. Begitu bangun tidur badanmu sehat, segar, siap untuk mengerjakan berbagai macam aktivitas. Diamalkan deh Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidah Fatimah, Rasul, kalau gitu ajarin saja amalannya, gak usah saya kasih budak. Sayyidah Fatimah mikirin nih, perempuan-perempuan di Lampung gak semuanya bisa punya pembantu. Betul begitu? Karenanya kata Sayyidah Fatimah, ajarin aja saya bacaannya Rasul. Nah diajarin tuh, baca subhanallah berapa kali? Alhamdulillah berapa kali? Allahu akbar berapa kali? 34 kali sebelum tidur. Terus baca apa? Untukmu yang sering mimpi buruk, untukmu yang sering bangun dalam keadaan berat banget, mau ngerjain ibadah
Jangankan mau tahajud, bangun udah azan aja berat banget. Kenapa nih ustazah? Kamu mau tahu kenapa? Ada setan ngencingin telinga kamu. Saya nggak bohong. Itu disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad. Orang bangun sesudah adzan subuh dan berat pula dia buat bangunnya. Balas syaitan fi udhunih. Kata Nabi Muhammad, ada setan ngencingin telinganya. Coba tuh gimana? Kalau telinga kamu dikencingin orang gimana kira-kira? Nah ini jangan biarkan setan ngencingin telinga kamu. Tapi gimana ya ustazah, kok berat banget saya tuh kalau bangun pagi gitu. Boro-boro mau bangun sebelum subuh, bangun habis adzan aja berat banget. Nah cobain nih, amalkan. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali. Jangan ditambah, jangan dikurang. Udah pas segitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 21 kali. Aman dari mimpi buruk. Sebab mimpi buruk tuh seringkali sumbernya dari setan tuh. Aman dari bangun dalam keadaan berat bangunnya, lebih ringan bangunnya. Apalagi sudah itu kamu tambahin dengan akhir surat Al-Kahfi, akhir ayat Al-Kahfi, ya. Kemudian kamu doa minta sama Allah dibangunkan pada waktu yang tertentu sebelum subuh biar kamu bisa tahajud walaupun berapa rakaat misalnya. Insya Allah Allah SWT akan memudahkanmu bangun dalam keadaan sehat, bangun dalam keadaan segar, berada dalam rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah semua doa kamu baca, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Paling terakhir kamu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. Jadi penyebab syafaat Nabi Muhammad dunia hingga akhirat. Kalau kamu amalkan terus, insya Allah kalau ada apa-apa sama kamu, Nabi Muhammad berkenan untuk memberi pertolongan kepadamu. Baik di dunia, saat sakaratul maut, kamu di kuburan, kamu di mahsyar, kamu di akhirat. Menurutmu siapa yang peduli sama nasibmu nanti di hari akhirat? Kalau kamu tidak dipedulikan sama Nabi Muhammad, menurut kamu manusia mana yang bisa menyelamatkan kamu saat kamu melewati jembatan Sirat? Kalau Allah SWT berkehendak untuk menjadikanmu terjungkal saat melewati jembatan, tergelincir saat melewati jembatan, menurutmu siapa yang kamu harapkan menjadi penolong bagimu? Kalau bukan bagindamu Nabi besar Muhammad. Karenanya untukmu, siapapun saja yang mendengarkan saya saat ini, jangan mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Bersolawatlah padanya sekurangnya 10 kali sebelum tidurmu. Jadi kalimat terakhir yang keluar dari lisanmu. Dan 10 kali ketika kamu bangun dari tidurmu akan menjadi penyebab beliau berkenan mensyafaatimu di saat tak ada siapapun yang peduli padamu. Semoga jadi tangan terulur bagi kita sekalian. Tangan Nabi Muhammad terulur bagi kita sekalian, menyelamatkan kita saat sesuatu terjadi di hari akhirat nanti. Kalau dosa membuat kita terjerumus masuk dalam api neraka,
Semoga Nabi Muhammad berkenan untuk mensyafaati kita. Beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini adalah umatku yang namaku menjadi nama terakhir yang dia sebut sesaat sebelum tidurnya, dan nama manusia pertama yang dia sebut sesaat ketika bangun tidurnya. Ya Allah, jadikanlah aku pemberi syafaat baginya. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, saudariku sekalian yang saya muliakan. Jadi yang pertama taubat, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga amal soleh. Semua jenis amal-amal soleh jangan ditinggalkan. Kalau kamu kepengen jadi bidadari-bidadari di bumi yang menjadikanmu di hari akhirat nanti sebagai bidadari-bidadari yang bahkan lebih cantik dari bidadari surga, amal soleh apapun itu jangan tinggalkan. Sholatmu jagain, penting. Gak ada lebih penting daripada sholat 5 waktu. Gak ada. Jangan pernah jadikan sholat sebagai pilihan. Enaknya saya kerjain apa enggak ya? Jangan. Kamu harus tahu bahwasanya kamu diberi kemudahan untuk mengerjakan sholat merupakan pertanda bahwa Allah masih mau sama kamu. Dengerin saya. Pernah gak kamu benci sama orang sampai gak pernah mau lihat mukanya lagi? Sepakat banget. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, saya kasih tahu teman-teman saya sekalian, Allah tuh juga kayak gitu. Allah itu kalau benci sama seorang hamba, Allah gak mau hamba tersebut menghadap kepadanya dalam sholatnya. Sehingga akhirnya dia pun meninggalkan sholatnya. Dia kira saat dia gak sholat, dia yang gak mau sholat. Dia gak tahu sebenarnya Allah lah yang tidak mau dia menghadap kepadanya. Sebab ia telah jatuh dari pandangan Allah SWT. Ia telah terusir dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi di saat kamu sholat, Dek, Kak, Bu, nah, di saat kamu sholat, bukan hanya karena kamu mau sholat, melainkan karena kamu masih berharga dalam pandangan Allah, sehingga diizinkannya kamu untuk menghadap kepadanya. Kamu masih punya nilai sama Allah selagi kamu masih diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya dalam sholatmu itu. Insya jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat. Tapi saya belum khusyuk saja, nggak apa-apa, jangan tinggal sholat. Usahakan untuk berjamaah, sebab orang kalau sholatnya berjamaah lebih mungkin untuk diterima sama Allah SWT. Usahakan untuk berjamaah, nggak harus di masjid, sama orang di rumah sholat berjamaah. Saya dulu pernah tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman 4,5 tahun. Di sana itu orang kalau lagi sendirian dalam rumah, itu didatengin sama tetangganya, diajakin buat sholat berjamaah. Saya punya teman dari Indonesia, satu waktu datang ke kota Tarim. Ada hari di mana suaminya sedang bepergian bersama dengan Sayyidil Habib Umar untuk berziarah Nabi Allah Hud. Tetangganya yang tahu dia sekarang sedang berada dalam rumah sendirian, waktunya subuh diketuk pintu. Dia bukain, dia bilang, kamu sendirian kan dalam rumah, yuk kita sholat berjamaah subuh biar jangan terlewat jamaah subuh kita. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, man salat subuh fi jamaah asbaha fi dhimmatillah. Siapa yang ngerjain sholat subuh berjamaah, dia pagi harinya, sepanjang harinya berada dalam tanggungan Allah. Berada dalam tanggungan Allah. Ada satu waktu seorang teman mengadukan kepada orang soleh. Satu orang soleh, dia ngadu,
anak saya nih bandel gitu, susah banget saya bilangin. Orang soleh tersebut bilang, nak, ajak anakmu ini yang bandel ini buat sholat subuhnya berjamaah sama kamu. Pastikan anakmu kerjain sholat subuh berjamaah. Kenapa gitu? Karena orang kalau ngerjain sholat subuh berjamaah, sepanjang harinya berada dalam jaminan Allah, dalam tanggungan Allah, dalam penjagaan Allah. Insya Allah anak yang berada dalam jaminan, dalam tanggungan Allah, nggak akan lari kemana-mana, akan selalu berada dalam dekap rahmatnya Allah. Sholat dengan berjamaah, insya. Yang bisa kita lakukan dari kebaikan kita lakukan. Amal soleh sesedikit apapun, bahkan sekedar keluar rumah baca doanya, masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Amalan-amalan soleh kita, perbuatan-perbuatan baik, baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah, kita berusaha untuk tidak kita tinggalkan sekemampuan kita. Insya Allah. Bu, kalau mau liatin, kita bandingin sama perempuan-perempuan solehah yang bahkan saya temui dalam kehidupan saya. Ini amal perbuatan kita nih gak ada apa-apanya, seujung kuku bu, seujung kuku. Saya kalau lagi bersama dengan guru saya, Babah Nur, Babah Ummu Salim, Til Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, saya ngerasa saya jadi kayak serpihan rengginang di kaleng kongguan. Remehannya tuh gak ada artinya apa-apa gitu. Saya pernah datang di bulan Ramadan ke tempat beliau di Kota Tarim, Hadramaut Yaman. Beliau sedang sakit waktu itu. Saya diundang untuk buka puasa. Habis saya buka puasa, kita sholat maghrib berjamaah. Habis saya sholat maghrib berjamaah, beliau ajak saya untuk sholat qadha. Mungkin ada sholat-sholat kita 5 yang belum sempurna yang kita qadhain. Habis saya qadha sholat ba'diyah maghrib, awabin 6 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat. Ya Allah, sholat antara maghrib sama isya aja agak kelar-kelar, lama benar sholatnya. Itu beliau sedang dalam keadaan sakit. Bayangkan seperti apa kalau beliau sedang dalam keadaan tidak sakit. Sholat isya 20 rakaat dengan membaca hampir 2 juz Al-Quran. Sholat witirnya kemudian 11 rakaat. Udah deh, yang kita kerjain dari amal soleh ini kagak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka-mereka itu. Padahal kalau bicara dosa-dosa, dosa kita jauh lebih banyak daripada mereka yang hidupnya memang terjaga. Makanya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalannya orang-orang soleh di atas kita. Insya amin ya rabbal. Yang terakhir tadi taubat, kedua tuntut ilmu, ketiga amal soleh, keempat bagusin hatimu. Sebab pada akhirnya nilai diri kita adalah apa yang ada di dalam hati kita. Pada akhirnya nilai kita adalah pada apa yang ada dalam hati kita. Perbedaan antara kita dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak melulu soal seberapa banyak ibadahmu, tidak melulu soal seberapa banyak ilmumu, akan tetapi lebih kepada seberapa bagus hatimu. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada badan kalian, tidak melihat kepada zahir kalian, kulit kalian, melainkan yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati
hati kalian. Hati kalian. Nih sama-sama duduk di sini. Hatimu bersama dengan siapa? Adakah Allah dalam hatimu saat ini? Bisa jadi yang duduk di luar, di bawah bendera. Ada bendera tuh di luar. Bisa jadi yang duduk di luar, deketan sama lampu merah, atau di dekatnya kendaraan-kendaraan, tapi hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh lebih dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya daripada yang duduk di depan tapi hatinya lagi mikir check out Shopee gimana ya. Masalahnya ada pada hati. Di manakah hatimu sedang berada? Urusannya selalu tentang hati. Al-madar, kulul madar fi salahil gulub. Habib Umar bin Hafid, guru saya, selalu mengatakan masalah, sumber segala masalah adanya pada urusan hati. Hati kamu tuh gimana rasanya? Adakah Allah telah ada di dalam hatimu itu? Adakah Allah ada di dalam hatimu itu? Ataukah berlalu tahun demi tahun, berlalu kemerdekaan demi kemerdekaan, berlalu 17-an demi 17-an, berlalu bahkan Ramadan hingga Ramadan berikutnya, akan tetapi Allah belum ada juga di dalam hatimu tersebut. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat nanti tidak bermanfaat orang bawa harta, tak bermanfaat orang bawa anak, akan tapi yang bermanfaat adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari menduakan Allah dengan apapun. Selamat dari menduakan Allah dengan apapun. Alhamdulillah, umat ini selamat dari menduakan Allah dengan pohon. Umat ini selamat dari menduakan Allah dengan kuburan. Umat ini selamat dari menduakan Allah dengan sapi misalnya. Umat Islam gak ada yang nyembah sapi, umat Islam gak ada yang nyembah pohonan, umat Islam gak ada yang nyembah kuburan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalaupun mereka berziarah kubur bukan untuk minta pada kuburan, melainkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan maqam orang yang tercinta di sisi Allah, sehingga dengan keberkahan mereka semoga Allah ijabah doanya. Umat Islam tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sembahan, melainkan ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Inna likulli ummatin ijl. Setiap umat selalu saja punya anak sapi sebagai sesembahannya. Umat itu selalu wajib punya sesuatu hal yang mereka jadikan sebagai sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ijl ummati, umat saya nih yang dijadikan sesembahan lain selain Allah bukan pohon, bukan sapi, melainkan ad-dinar wa dirham, namanya uang. Ada banyak orang menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan uang. Ada banyak perempuan-perempuan menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan transferan. Ada banyak istri yang kalau ngelihat ada uang di saku suami, gak lagi peduli halal dan haram, langsung diselamatkan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Wa'ijal ummati ad-dinar wa dirham. Umat saya nih kebanyakan nyembahnya nyembah duit. Kalau urusannya sama duit,
duit nggak lagi ketemu halal haram. Kalau urusannya nggak duit, saudara nggak jadi saudara, teman nggak jadi teman. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kamu selamat dari tidak menyembah selain Allah, akan tetapi kamu tidak selamat dari menyembah harta, menyembah uang di dalam hatimu tersebut. Yuk belajar. Hatinya dikurangin cintanya terhadap dunia. Belajar buat ngurangin kecenderungan terhadap dunia. Gak apa-apa saat-saat kamu lagi gak punya duit, gak apa-apa. Yang penting jangan gak punya iman. Gak apa-apa saat uang di dompetmu menipis, gak apa-apa saat kamu lagi mau lihat saldo, ucapannya malah maaf. Saldo Anda tidak mencukupi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak apa-apa, gak apa-apa uangmu menipis, asalkan jangan syukurmu yang menipis. Hatimu harus selalu tebal dengan keimanan. Hatimu harus selalu tebal dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudara sekalian, hatimu jagain. Jangan sembah selain Allah. Jangan sembah suamimu, para istri. Jangan untuk mendapatkan cinta suamimu kamu menghalalkan segala cara. Gak gitu. Gak gitu. Suamimu manusia juga sama sepertimu. Gak usah segitunya sama suami. Gak usah segitunya sama suami. Sampai kamu nabung buat biaya operasi. Di Lampung sih kayaknya belum banyak nih ya. Di kota-kota besar, seenggaknya kayak Jakarta gitu, udah mulai banyak tuh orang-orang menghalalkan segala cara demi cinta manusia. Bahkan suami gak cinta padamu karena ukuran hidungmu, Bu. Jangan biarkan hal yang semacam itu merusak hatimu. Enggak. Suami itu cinta ketika mendapati istri yang soleha, kata-katanya indah, nggak suka marah-marah, lembut, penuh kasih sayang. Suami cinta, walaupun hidungnya masuk ke dalam. Suami sayang. Jadi jangan. Hatimu bersihkan dari memiliki cinta kepada manusia yang menghalangkanmu dari cintanya Allah, dari mencintai yang tidak halal bagimu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kalau kamu mencari cinta yang tidak halal bagimu, Allah akan menghalangkanmu dari cinta yang halal bagimu. Hati-hati. Allah jadi gak cinta kepada hatimu kalau hatimu terus dipenuhi dengan cinta kepada yang tidak halal bagimu. Bertaubatlah segera, bersihkan hati, jaga hati dari hal yang semacam itu. Jaga hati yang terakhir dari memiliki kebencian terhadap siapapun. Yuk belajar biar gak benci sama siapapun. Tapi dia nipu saya ustazah. Belajar buat gak benci sama siapapun. Tapi dia rebut suami saya ustazah. Belajar buat gak benci sama siapapun. Gak usah benci sama siapapun. Sayangi hati kamu. Sayangi hati kamu. Teman-teman sekalian, sayangi hatimu. Jangan biarkan kebencian terhadap siapapun menghalangkanmu
kamu dari cintanya Allah. Dari cintanya Allah. Bagaimanapun ingat, gak ada sesuatu terjadi dengan izin. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Karenanya pastikan hatimu mampu menerima pelajaran-pelajarannya. Teruslah belajar untuk tidak membenci siapapun. Insya Allah mudah-mudahan jika hal-hal tersebut kamu laksanakan dalam kehidupan, Allah SWT akan menjadikanmu wanita-wanita yang solehah. Jangan benci saudara-saudarimu. Jangan sampai kamu benci sama mertuamu. Jangan sampai kamu benci sama iparmu. Jangan sampai kamu benci sama tetangga-tetanggamu, teman-temanmu. Hatimu jagain. Hati manusia tercinta di sisi Allah hanya berisi dengan rahmat dan kasih sayang terhadap siapapun. Insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah SWT semoga ilmu yang tadi telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia hingga akhirat, dapat membawa kebaikan bagi kita dunia hingga akhirat, dapat menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan, mendekatkan kita kepada Allah SWT Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kita jadi hamba-hambanya yang meninggalkan perbuatan dosa, bertaubat di jalan Allah SWT. Kita jadi hamba-hambanya yang terus belajar untuk menuntut ilmu agama dengan baik, dengan benar, insya Allah. Dikaruniakan guru, dikaruniakan teman-teman dalam perjuangan menuntut ilmu, insya Allah. Allah SWT mudahkan kita untuk senantiasa dapat mengamalkan perbuatan-perbuatan baik, amal saleh. Dan semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kepada kita hati yang terjaga, hati yang ikhlas, hati yang ridha, hati yang qanaah, hati yang penuh sabar, hati yang penuh syukur, hati yang senantiasa penuh dengan rahmat ridha Allah SWT, hati yang senantiasa layak dipandang Allah dengan pandangan penuh keridhaan. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kita juga doakan hal yang sama untuk dua orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk saudara-saudari kita, untuk semua orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah SWT menganugerahkan seindah-indah jalan taubat bagi semuanya, insya Allah. Semoga Allah SWT memudahkan semuanya untuk dapat mengerjakan amal saleh, insya Allah. Semoga semuanya dijadikan Allah SWT orang-orang yang mampu menjaga hatinya, insya Allah. Kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memandang kita dan semua orang-orang yang kita sayangi dengan pandangan penuh kasih sayang. Didekapnya kita semuanya menuju jalan Allah SWT. Dimudahkannya kita untuk dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dilindunginya kita dari segala kejahatan-kejahatan dan bisikan-bisikan setan. Dimudahkannya kita untuk menjadi bidadari-bidadari di bumi, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kelak di hari akhirat nanti Allah bahagiakan kita, Allah pertemukan kita dengan orang-orang mulia, dengan perempuan-perempuan soleha, dengan nabinya orang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dapat masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di tempat ini. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyakkan, kasih ampunan yang banyakkan ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih ampunan padanya yang besar ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah.
ampuni semuanya ya Allah. Bahkan yang tidak mengerti bahwa dosanya dapat menjadikannya jauh darimu ya Allah. Bahkan yang gak ngerti bahwa dosanya dapat mencegahnya dari bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Bahkan yang gak paham bahwa dosanya akan menjadikan dia terhalang dari surganya ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni sajalah semuanya ya Allah. Bukankah Engkau pemilik ampunan yang maha besar? Bukankah Engkau pemilik ampunan yang maha banyak? Ampuni semuanya ya Allah. Buangkanlah dosa-dosa kami ke dalam lautan ampunan-Mu ya Allah. Kemudian bimbing kami ya Allah menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan, sesuai dengan yang Engkau ridhoi ya Allah. Karuniakan kami amal-amal soleh yang ikhlas. Karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Karuniakan kepada kami guru yang dapat membimbing kehidupan. Karuniakan kepada kami rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang dapat memudahkan kehidupan kami di dunia ya Allah. Karuniakan untuk kami ya Allah keluarga yang terjaga. Karuniakan untuk kami ya Allah hati yang terjaga. Karuniakan untuk kami ya Allah hati yang terbebas dari segala kebencian. Ya Allah, karuniakan untuk kami hati yang tidak ambisi terhadap dunia. Karuniakan untuk kami ya Allah hati yang tidak rakus terhadap harta. Karuniakan untuk kami ya Allah hati yang Engkau berkenan bertahta di dalamnya ya Allah. Hati yang memiliki cinta kepadamu dan kepada Nabi Muhammad lebih daripada cinta kami terhadap apapun. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di dunia, mudahkan kami mengucapkannya saat ajal dapat menjemput kami ya Allah. Semudah kami mengucapkannya di dunia, jadikan ia sebagai kunci surga kami ya Allah. Semudah kami mengucapkannya di dunia, jadikan ia sebagai kunci yang membuat kami dapat berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.